Shalom, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul sedekah. Nah, banyak di antara kita pasti mengira bahwa sedekah adalah hal yang bisa dianggap sepele atau kurang terekspos oleh banyak orang. Namun, saya akan sampaikan di sini bahwa sedekah adalah hal yang sangat penting yang tercatat di dalam Alkitab kita. Nah, karena ini sangat penting, tentu saya terdorong untuk menyampaikan ini juga supaya kita dalam memberi sedekah itu memiliki motivasi yang benar, memiliki cara yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Nah, banyak di sekitar kita memiliki pandangan dan pengertian sendiri berkaitan dengan sedekah. Ada yang memiliki motivasi maupun pengertian yang tidak alkitabiah. Contohnya, saya memberi sedekah untuk mendapatkan pahala. Saya memberi sedekah untuk mendapatkan upah surgawi yang sangat banyak. Saya memberi sedekah supaya ada keselamatan bagi saya sendiri di surga nanti. Saya memberi sedekah supaya dapat penghargaan dari orang sekitar. Ada yang memberi sedekah supaya dipandang sebagai orang yang soleh. Dan yang saya sebutkan barusan adalah contoh pandangan dan pengertian, pandangan dan pemikiran tentang sedekah yang bisa dianggap tidak alkitabiah atau tidak benar. Namun kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan sedekah dan juga motivasi dan sikap hati kita dalam bersedekah dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Ada baiknya sebelum itu kita baca ayatnya dulu di dalam Matius 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Matius 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kita sudah baca sekilas tentang apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, biasanya kan kita sering mendengar kan tentang memberi, menabur, memberi persembahan, berkorban untuk pelayanan, berkorban untuk orang lain, dan semuanya itu sering dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang selalu mengaitkan itu pekerjaan Tuhan, namun sedikit yang membahasnya, sedikit yang mengkaitkannya bahwa itu adalah sedekah. Namun sebenarnya juga sama saja. Sedekah juga saat kita melakukan sedekah, memberikan sesuatu, memberikan keahlian kita, waktu kita untuk orang lain maupun untuk gereja, itu sama saja kita melakukan pelayanan juga untuk nama Tuhan juga. Namun yang ditekankan dalam sedekah ini lebih ke arah memberi kepada orang miskin. Nah, sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk orang miskin, orang susah maupun orang sengsara. Bersedekah tidak terbatas pada pemberian uang, namun juga berbagi waktu, berbagi keahlian, bahkan senyum dan sapa juga termasuk sedekah. Dalam perikop ini yang sudah kita baca tadi, bahwa kata sedekah itu diulang sampai 3 kali. Yang ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, dan juga di ayat ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, dan di ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa apa yang di setiap kata, setiap makna yang diulang terus berulang kali di dalam Alkitab kita, itu adalah hal yang harus kita
perhatikan baik-baik, karena itu ada pesan khusus dari Tuhan, mungkin perintah, mungkin juga nasihat yang sangat penting. Bisa contohnya juga perihal ketaatan, kita bisa lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, selalu di setiap kitab pasti selalu mengungkapkan tentang ketaatan, ketaatan, ketaatan. Nah, ini dalam satu perikop saja sudah menyebutkan 3 kata sedekah. Tentu kita harus merhatikan betul-betul bahwa itu artinya sedekah ini adalah hal yang sangat penting. Namun sebelum kita membahas inti tadi apa yang sudah perikop yang sudah kita baca, kita akan pahami dulu bahwa sedekah dalam Perjanjian Lama. Kewajiban sedekah dalam Perjanjian Lama. Kita bisa baca di ayat yang pertama, kita bisa cek di Imamat 23 ayat yang ke-22. Biar saya bacakan. Imamat 23 ayat yang ke-22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perintah Tuhan, ini perintah Tuhan langsung bahwa setiap orang yang memanen hasil panennya tidak boleh dipanen habis, namun harus disisakan untuk orang asing dan juga orang miskin. Di sini bisa dari satu ayat ini bisa kita lihat bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan orang miskin. Nah, ayat itu ayat pertama, dan kita bisa cek lagi di Imamat 25 ayat yang ke-35. Imamat 25 ayat yang ke-35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dapat hidup di antaramu. Nah, ini juga perintah Tuhan lagi, ini diulang lagi kan di dalam Imamat. Itu artinya sedekah adalah hal yang sangat penting yang ditekankan dalam kitab Taurat. Di sini bisa kita lihat apabila ada orang yang jatuh miskin di sini berarti benar-benar tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, bahkan sampai tidak punya tempat tinggal. Kita di sini diperintahkan bahwa setiap kita harus menyokong orang miskin itu supaya orang miskin itu dapat bertahan hidup di antara kita, di antara lingkungan kita. Tentu menyokong ini bisa berbagai hal ya, bisa dalam bentuk kita ngasih pekerjaan, bisa ngasih uang untuk modal usaha mungkin di waktu itu, ya bisa sedemikian rupa bagaimana kita menopang orang miskin yang tidak punya pekerjaan, sampai tidak punya pekerjaan dan juga sampai tidak punya rumah. Dan juga kita bisa cek juga di Ulangan 15. Ini juga berkaitan dengan sedekah. Ulangan 15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7 tahun penghapusan utang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru pada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak tentunya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ini juga salah satu perintah Tuhan. Begitu Tuhan memperhatikan orang miskin. Ini masih di dalam Taurat, diulang lagi kan. Kita diulang lagi tentang hal bersedekah.
Tahun ke-7 ini yang dimaksud adalah tahun Sabat, di mana tahun Sabat itu tahun di mana semua hutang wajib dihapuskan. Namun saat kita memberi pinjaman terhadap orang miskin, yang disebutkan di sini tadi, jangan sampai ada pikiran dursila. Pikiran dursila yang dimaksud itu kita kesal terhadap orang miskin karena memanfaatkan mendekati tahun ke-7 malah banyak yang berhutang. Nah, namun Tuhan melarang hal itu. Dan malah Tuhan tetap menyuruh setiap kita memberikan pinjaman kepada orang yang miskin. Ini artinya bahwa Tuhan sedang mengajari kita bagaimana setiap bangsa Israel harus mempunyai hati yang mengasihi kepada sesama. Itu adalah inti dari ayat yang kita baca ini tadi. Walaupun ada yang memanfaatkannya sebelum tahun penghapusan hutang, banyak yang pinjam, tapi Tuhan tetap suruh kasih mereka. Itu adalah bukti bahwa Tuhan begitu memperhatikan orang miskin. Dan kita baca juga di ayat Yesaya 58. Ini juga berkaitan dengan sedekah. Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, bangsa Israel pada waktu itu melakukan puasa, namun dalam hal ini ditegur oleh Nabi Yesaya bahwa ibadah puasanya, doa puasanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena setiap bangsa Israel pada waktu itu benar-benar sengaja menutup erat tangannya terhadap saudaranya sendiri yang jatuh miskin. Tidak peduli dan tidak mengasihi sesamanya, orang-orang yang jatuh miskin yang hidup di antara mereka. Itu sebabnya ini adalah satu teguran bagi bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka segera bertobat, bahwa bukan cuma doa puasa saja yang penting, namun bersedekah juga hal yang sangat penting. Doa dan puasa itu lebih menekankan diri kita, menghubungkan diri kita dengan Tuhan, namun sedekah menghubungkan diri kita dengan Tuhan dan juga sesama. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata sedekah dan kebenaran itu sama. Ya, bisa kita ada ayatnya, yaitu dalam Kejadian 15. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini memiliki memakai dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, yaitu kata sedekah. Dan juga Amsal 8 ayat yang ke-20. Amsal 8 ayat yang ke-20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Kata kebenaran di sini juga memakai kata sedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah itu bukan cuma berbuat amal saja, namun juga melakukan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui perilaku kita, yaitu dengan bersedekah. Nah, dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus kan juga mengkhotbahkan banyak hal. Kalau di pasal sebelum yang kita baca tadi, di pasal 5, Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus di zaman itu, yaitu untuk memberitahu pada banyak orang yang di bukit itu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan juga meluruskan ajaran ahli Taurat tentang hidup keagamaan.
yaitu tentang jangan membunuh, jangan berzina. Karena pada waktu itu pengajaran dari ahli Taurat itu sedikit melenceng dari makna yang sebenarnya. Maka dari itu Tuhan Yesus meluruskannya di ayat yang sebelumnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan tentang kewajiban agama. Ada 3 kewajiban agama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yaitu sedekah, berdoa, dan berpuasa. 3 hal ini sangat pentingnya. Bisa kita lihat dalam Alkitab kita bahwa bukan doa atau puasa yang disebutkan di awal, namun sedekah yang pertama disebut. Itu artinya bahwa memberi sedekah ini tidak boleh disepelekan. Dan bagi orang Yahudi, bahwa sedekah itu adalah hal yang wajib dilakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan hal bersedekah di awal, bukan kedua maupun bukan ketiga, namun sedekah terlebih dahulu, baru hal berdoa dan hal berpuasa. Mari kita bahas satu persatu tentang ayat yang sudah kita baca di Matius 6 ayat yang pertama sampai yang keempat tadi. Dan poin yang bagian pertama yaitu kewajiban agama, kewajiban memberi sedekah. Tuhan Yesus berkata bahwa ada baiknya kita baca juga ayatnya. Kewajiban bersedekah. Nah, kita di ayat yang pertama yang tertulis, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa mempraktikkan kewajiban agama tidak boleh dipamerkan supaya dapat pujian. Maksudnya yang tidak boleh di sini adalah memberi sedekah jangan memiliki motivasi dapat pujian dari orang lain. Karena itu Tuhan Allah kita tidak akan memberikan upah atau pahala bagi setiap kita yang memiliki motivasi seperti itu. Ya, ini soal cara, motivasi atau tujuan dalam mempraktikkan kewajiban agama kita. Bukan cuma dalam hal bersedekah saja, namun juga dalam hal berdoa dan juga berpuasa. Itu juga tidak boleh dengan tujuan mendapat pujian, penghargaan maupun penghormatan dari orang-orang. Nah, kata supaya dilihat orang di sini bahasa aslinya adalah theatenai. Kata dasarnya adalah theomai. Theomai adalah asal kata teater zaman sekarang. Nah, teater sendiri adalah seni pertunjukan yang memang memiliki tujuan untuk menghibur, memiliki tujuan untuk ditunjukkan oleh orang supaya orang yang melihatnya mendapat penghiburan. Dan tentu supaya teaternya mendapat pujian dan penghargaan dari para penontonnya. Jangan jadikan dunia ini menjadi panggung teater atas semua perbuatan baik kita. Tapi mari kita bandingkan di pasal yang sebelumnya, yaitu Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah Matius 5 ayat yang ke-5 ya. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus memerintahkan supaya perbuatan kita malah didorong supaya perbuatan baik kita itu dilihat orang. Nah, apa artinya ini bertentangan dengan ayat yang ke-6-nya? Tentu saja tidak. Di Matius 5 yang ke-16 ini tujuannya bukan untuk mendapat pujian, melainkan supaya menjadi teladan dan memuliakan nama Tuhan di sekitar kita. Bedanya ada di motivasinya. Sekalipun kita diperintahkan untuk memancarkan terang, setiap perbuatan baik kita tidak boleh dilakukan untuk memuliakan diri sendiri. Nah, itu ya pembahasan tentang ayat yang pertama, bahwa memberi sedekah tidak boleh memiliki motivasi supaya dapat pujian, penghargaan dari orang lain. Kita bahas berikutnya. Jangan dicanangkan. Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah
mendapat upahnya. Nah, memberi sedekah tidak boleh diberikan dengan tujuan pamer dan dipuji banyak orang. Canang adalah salah satu alat musik tradisional di Indonesia, bentuknya mirip gong namun lebih kecil. Namun jika dibunyikan, maka satu teater, seluruh penonton akan mendengarnya. Nah, kata mencanangkan ini sebenarnya adalah bahasa kiasan. Dalam bahasa aslinya, kata mencanangkan ini adalah salpiso, yang berarti suara trompet. Trompet di sini maksudnya trompet sangkakala. Ini adalah satu bahasa kiasan, jadi memang boleh diganti sesuai dengan apa yang ada di setiap daerah di mana Alkitab ini berada. Karena jika di Indonesia ditulis juga trompet sangkakala, maka banyak orang pasti akan bingung karena sangkakala yang dimaksud ini adalah alat musik ya. Namun sebelumnya sangkakala di Indonesia memang dikenal dengan sangkakala akhir zaman. Namun ini yang dimaksud trompet adalah trompet alat musik. Canang ataupun sangkakala ini jika dibunyikan, maka dengan dibunyikan banyak orang bisa mendengarnya. Ya, bisa satu RT maupun satu RW bisa mendengar bahwa suara dari canang maupun sangkakala ini. Nah, ini adalah bahasa kiasan yang mengartikan bahwa dalam memberi sedekah, jangan kita mempublikasikannya, jangan kita menggembor-gemborkannya supaya banyak orang tahu. Banyak orang di zaman dulu hanya mau memberi sedekah dengan memilih tempat yang ramai sambil berteriak. Memberikan sedekah sambil mengatakannya dengan kencang bahwa dia memberikan sedekah oleh orang yang diberi. Itu adalah satu hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan kata munafik di sini bahasa Yunaninya adalah Hypocrites. Hypocrites ini juga bisa diartikan sebagai aktor. Aktor adalah orang yang memainkan peran tertentu dalam satu aksi panggung teater, acara televisi maupun film. Namun bisa kita tahu bahwa aktor memang memiliki pekerjaan yang tujuannya memang supaya dilihat orang, mendapat penghargaan dan juga mendapat upah dari pekerjaannya itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang memberi sedekah dengan motivasi supaya dilihat orang, itu adalah orang yang munafik. Oleh sebab itu, hal ini mereka yang melakukan seperti itu, motivasinya seperti itu, tidak akan mendapatkan upah dari Allah Bapa di surga. Memberi dengan tujuan menerima itu disebut munafik. Orang munafik bertindak seolah-olah peduli terhadap orang miskin, padahal mereka hanya mau membangun reputasi sebagai orang yang saleh. Nah, itu bagian kedua di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa memberi dengan motivasi supaya banyak dilihat orang adalah orang yang munafik. Mari kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, jangan juga diberitahukan kepada teman dekat maupun keluarga. Kalau di ayat yang kedua tadi lebih ke banyak orang luas. Namun di ayat yang ketiga ini tangan kiri dan tangan kanan mengartikan lebih sempit lagi, lebih dekat lagi. Kalau teman dekat dan juga keluarga juga sebisa mungkin jangan sampai tahu bahwa kita sudah melakukan sedekah. Ya. Tapi kalau keluarga maupun teman dekat itu sehati, sepikir, sevisi dalam memberi sedekah, mereka tahu itu tidak apa. Tapi kalau mereka sudah memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda, alangkah baiknya tidak dikasih tahu. Memberi hadiah karena cinta itu boleh diberitahukan, tapi jika itu pemberian sedekah tidak boleh diberitahukan. Kita
tangan kiri dan tangan kanan itu juga bisa berarti lebih dekat lagi. Karena tangan kiri dan tangan kanan ini adalah tangan kiri saya dan juga tangan kanan saya. Itu artinya tangan kiri dan tangan kanan ini masih dalam satu tubuh. Yang artinya apa? Diri sendiri. Jangan kasih tahu dirimu sendiri kalau kamu sudah berbuat sedekah. Pamer terhadap diri sendiri bisa dilakukan dengan mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukan. Ini akan menimbulkan rasa puas dan bangga terhadap diri sendiri, bahkan sampai kesombongan. Gambaran tangan kiri dan tangan kanan ini melarang si pemberi berpuas diri atas segala kebaikannya sendiri. Oleh sebab itu saat kita memberi sedekah, pada saat itu pula kita sudah seharusnya melupakannya kalau kita sudah memberinya. Ini juga salah satu tantangan bagi kita. Kalau tadi masyarakat luas dan juga keluarga dan teman dekat, dan ini lebih dekat lagi yaitu diri kita sendiri. Mungkin saat kita memberikan sedekah, kita bisa melupakannya begitu saja. Namun jika ini berkaitan dengan pemberian yang dilakukan oleh gereja dan kita memberi dan pemberian itu ditampilkan di dalam rumah ibadah, maka satu tantangan lagi yaitu apakah kita akan berpuas diri saat melihat bahwa yang kita berikan ternyata paling banyak di antara yang lain, atau saat kita berada di lingkungan ternyata ada orang yang mengingat kebaikan kita. Dan tantangannya adalah apakah kita akan bangga terhadap diri kita sendiri, apakah kita bisa lebih bersyukur lagi bahwa kita sudah dipakai Tuhan, dan semua itu adalah berkat Tuhan yang kita salurkan juga. Nah, biarkanlah kebaikan kita diingat orang lain. Jangan berharap kebaikan kita diingat orang lain, dan janganlah mengingatkan kebaikan kita pada orang lain. Nah, itu adalah bagian yang ketiga, dan kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu diberikan secara tersembunyi. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, ini bukan berarti kalau kita memberi sedekah itu nunggu kondisi sepi terlebih dahulu. Kita boleh saja memberi saat kondisi lagi ramai, namun sikap hati kita itu sudah memiliki motivasi yang baik, yaitu supaya menjadi teladan dan memuliakan nama Tuhan. Maka kita bisa memberikan apapun kondisinya, ramai maupun sepi, kita bisa memberikan sedekah itu. Dan kita bisa baca juga di Matius 25 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, karena di ayat ini Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat karena tujuan mereka dalam praktek agamanya itu hanya untuk dipuji dan dihormati. Kita buka Matius 23 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang dan yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Nah, di pasal Matius 23 yang ke-5 sampai ke-7 ini bisa kita baca seluruhnya bahwa Tuhan Yesus begitu mengecam tentang motivasi dari para ahli Taurat ini. Itu artinya motivasi seperti demikian adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tentu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan ini mereka sudah mendapat upahnya, yaitu upahnya apa? Pujian dan penghormatan dari orang lain. Saat itu adalah upah penuh yang diterima oleh mereka. Namun kita bisa dilihat di sini bahwa di ayat yang keempat yang sudah kita baca, yaitu yang berkaitan dengan upah, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalasnya juga tersembunyi di sini. Saat kita memberi sedekah, kita melupakannya, maka Allah Bapa yang di surga juga akan membalasnya kepada kita, yaitu berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Ya, upah itu yang dimaksud adalah upah yang selama kita hidup di dunia ini dan juga upah di surga, atau orang-orang biasa nyebutnya pahala. Namun dalam kita memberi sedekah,
itu jangan memiliki motivasi kalau kita memberi sedekah supaya dapat pahala, atau memberi sedekah supaya kita dapat upah surgawi. Karena apa? Karena itu juga hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun yang baiknya saat kita memberi sedekah, itu kita tidak memiliki motivasi tersebut. Maka saat kita tidak memiliki motivasi supaya dapat pahala, dapat upah, maka sebenarnya Tuhan sudah menyediakan bahwa upah atau pahala itu akan diberikan kepada kita. Karena apa? Lebih jelasnya bahwa upah atau pahala ini sebenarnya hal yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kita kepada setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan. Salah satunya adalah bersedekah. Dan itu adalah cara Tuhan membalas setiap perbuatan baik kita. Tanpa kita mengharapkannya pun, tanpa kita memikirkan dan menagihnya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan tetap akan kasih. Namun saat kita mengharapkannya, kita menagihnya kepada Tuhan, malah Tuhan itu tidak akan kasih apa-apa kepada kita. Oleh sebab itu, mari setiap kita memberi sedekah dengan motivasi yang benar. Secara kita memberikannya tersembunyi, dan Tuhan juga akan melihat yang tersembunyi itu dan akan membalaskannya kepada kita. Dalam melakukan memberi sedekah, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Jangan sampai memiliki tujuan pamer, berbangga diri. Sebab Tuhan tidak berkenan terhadap orang yang memiliki motivasi seperti itu. Kesimpulan. Ya, kita sudah sampai kesimpulan. Ada 3 poin yang bisa kita rangkum dari semua yang kita renungkan dan saya baca barusan. Poin yang pertama adalah sedekah adalah kehendak Tuhan yang sudah seharusnya kita lakukan. Poin yang kedua, memberi sedekah tidak boleh dengan motivasi mendapat pujian. Poin yang ketiga, jangan berbangga diri atas semua perbuatan baik yang kita lakukan. Orang percaya harus selalu ingat bahwa dalam melakukan kewajiban agama, bersedekah, kita semata-mata melayani Tuhan. Jika dilakukan untuk memperoleh reputasi, perbuatan kita tidak bisa lagi disebut pelayanan bagi Tuhan. Jadi, cukuplah mempunyai Tuhan Allah kita menjadi satu-satunya saksi atas semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Haleluya. Mari setiap kita memberi sedekah dengan motivasi yang benar supaya apa yang sudah kita lakukan itu tidak sia-sia, namun tetap akan kembali juga kepada kita dan tetap juga berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan setiap apa yang kita lakukan itu bisa menjadi teladan bagi banyak orang, dan banyak orang pun juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Terima kasih, ini sekian dari saya. Kiranya memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.